Di sebuah sudut kota yang hiruk-pikuk, Doni berdiri di depan warung sate babi kecil miliknya. Aroma daging yang terbakar menyebar ke udara, menggoda perut para pelanggan yang datang silih berganti. Setiap hari, ia melihat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkerumun, menikmati hidangan yang ia siapkan dengan tangan terampil. Warung itu mungkin kecil, tapi sudah dikenal luas, terutama bagi mereka yang tidak menganggap tabu sate babi. Doni merasa bangga dengan hasil jerih payahnya, meski ia tahu sebagian orang menganggap pekerjaannya itu haram. Namun, bagi Doni, hidup adalah tentang mencari keuntungan, bukan tentang moral yang mengikat. Namun, di balik kesibukannya yang tampak biasa, Doni menyimpan kekosongan dalam dirinya. Setiap kali ia menyendiri, entah di tengah kesibukan atau setelah menutup warung, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Tidak ada kebahagiaan sejati meski uang mengalir deras. Hidupnya selalu diwarnai dengan rasa ragu, apakah apa yang ia lakukan ini benar? Sementara teman-teman sebayanya sibuk merayakan keberhasilan mereka dengan jalan hidup yang lurus, Doni merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar. Terkadang, saat malam tiba, suara hatinya bertanya, apakah aku sudah cukup baik di mata Tuhan? Suatu malam, saat menyiapkan daging babi untuk sate, Doni mendengar suara dari sebuah pengeras suara yang datang dari masjid terdekat. Suara khotbah itu menembus ke dalam hatinya, mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia lupakan. Itu adalah ajakan untuk menunaikan ibadah haji, berziarah ke tanah suci, dan membersihkan jiwa dari segala dosa. Hati Doni bergetar mendengarnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi dalam hatinya muncul sebuah keinginan kuat untuk pergi. Mungkin, pikirnya, ini saatnya untuk mengubah hidup. Keputusan itu datang begitu saja, tanpa ada rencana matang. Sebuah panggilan yang entah berasal dari mana. Doni tahu bahwa perjalanan itu bukan hal yang mudah. Banyak orang yang menyebutnya orang jahat karena pekerjaan yang ia lakukan. Meski begitu, Doni merasa seolah hidupnya bergantung pada keputusan ini. Ia menjual semua yang ia miliki, bahkan warung sate yang telah memberinya penghidupan selama bertahun-tahun. Dengan hati yang bimbang namun penuh harapan, ia memulai perjalanan menuju Mekah, memimpikan sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Meskipun ia tahu bahwa di belakangnya banyak dosa yang harus dihadapi, namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk meraih pengampunan, untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang yang terus menghantui. Doni melangkah dengan hati berdebar menuju bandara. Sebuah perjalanan panjang yang telah ia impikan selama bertahun-tahun. Namun, meski ada semangat dalam langkahnya, ada rasa cemas yang tak bisa ia hindari. Di pesawat, ia sering terjaga dalam diam, memandangi langit malam yang gelap. Di dalam kepalanya, muncul bayangan masa lalu. Bayangan warung sate babi yang dulu ia kelola dengan bangga. Setiap kali ia memikirkan kembali pekerjaan itu, rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. Ia tak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang dosa yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Namun, kali ini, ia tidak ingin menyerah. Doni percaya bahwa perjalanan ini akan membawanya pada perubahan yang ia butuhkan. Setibanya di Tanah Suci, Doni merasa disambut oleh suasana yang penuh kedamaian. Mekah berbeda dari yang ia bayangkan. Meski cuaca panas terik, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Seolah bumi ini menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia bergabung dengan ribuan jamaah yang datang dengan hati yang sama, ingin mendekatkan diri pada Tuhan, ingin mencari pengampunan atas dosa-dosa mereka. Doni mulai merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih penting. Tapi di balik rasa haru yang mengalir, perasaan tidak layak masih menghantuinya. Bagaimana mungkin ia, seorang penjual sate babi, dapat berdiri di sini dengan seluruh dosa yang ia bawa? Saat hari-hari berlalu, Doni mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap zikir yang ia ucapkan, membuat hatinya sedikit lebih tenang. Namun, bayang-bayang masa lalu masih terus mengikutinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk terus berpikir tentang warungnya, tentang betapa banyak orang yang menikmati makanannya tanpa peduli akan haramnya daging yang mereka santap. Ia merasa bahwa dirinya sudah terlalu jauh terperosok dalam kebiasaan buruk. Meskipun ia berusaha menenangkan hatinya dengan doa, rasa bersalah itu tidak bisa hilang begitu saja. Apakah ibadah haji ini benar-benar dapat menghapus segala dosanya? Apakah Tuhan akan memaafkannya?
Puncaknya datang pada malam sebelum tawaf, saat Doni berdiri di depan Ka'bah. Ribuan orang berkumpul di sana, semuanya tenggelam dalam doa dan zikir. Doni menatap Ka'bah, merasakan getaran spiritual yang kuat dalam dirinya. Hatinya bergejolak, dan seakan ada sesuatu yang memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Ia ingin berteriak, mengakui semua perbuatannya, tapi mulutnya kaku. Malam itu, perasaan tidak layak semakin membebani dirinya. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar bertobat, untuk melepaskan semua beban yang telah ia pikul. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan Doni untuk apa yang akan terjadi setelah tawaf. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Doni berdiri di barisan jamaah, tubuhnya bergetar, hatinya gelisah. Semua jamaah mulai bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah, mengikuti ritual tawaf yang penuh makna. Doni menatap Ka'bah, berharap ada kekuatan yang mengalir dari tempat suci itu untuk membersihkan hatinya. Namun, meskipun langkahnya teratur, rasa tidak tenang terus menghinggapinya. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban yang lebih berat. Ia merasa bahwa masa lalunya yang kelam, pekerjaannya yang penuh kontroversi, telah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ia mulai berpikir, apakah ini semua akan cukup untuk menghapus dosanya? Begitu ia berada di titik tertentu, sebuah perasaan aneh menyelubungi tubuhnya. Doni merasa pusing, seolah bumi berputar di sekelilingnya. Hatinya berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya mulai merasa aneh, seolah ada sesuatu yang mengalir melalui urat-uratnya. Lebih cepat, lebih kuat. Ia berusaha untuk tetap berdiri tegak, namun tubuhnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara di dalam dirinya berteriak, mengingatkannya akan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Tak tahu kenapa, ia merasa seperti dihukum. Tanpa ia bisa kendalikan, tubuhnya mulai berubah. Perlahan-lahan, ia merasa tubuhnya menyusut, wajahnya berubah menjadi lebih kasar, dan kaki-kakinya mulai bergeser dengan cara yang tidak manusiawi. Doni mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanya sebuah pekikan aneh. Ia merasa tubuhnya seakan menghilang dan digantikan oleh sesuatu yang asing. Tanpa bisa mengontrol, ia merasakan dirinya benar-benar berubah. Wajahnya kini menjadi wajah babi. Tubuhnya diselimuti dengan bulu kasar, dan perasaan manusia yang dulu ia rasakan hilang begitu saja. Panik merasap dalam dirinya. Ia berlari, mencoba mencari bantuan, tetapi semuanya tampak seperti bayangan yang samar. Semua orang yang beribadah di sekitarnya tampak tak memperhatikan dirinya. Ia berlari mengelilingi Ka'bah, merasakan tubuhnya yang baru, tubuh yang lebih rendah dari segala yang ada di sekitarnya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil, namun tubuhnya kini tidak bisa lagi berbicara seperti manusia. Ketakutan mendalam menyelimuti Doni dalam kekosongan yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa perubahan ini adalah akibat dari perbuatannya yang dulu. Setiap set babi yang ia jual, setiap daging yang ia bakar, kini semuanya terasa kembali padanya. Lebih keras, lebih nyata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya? Rasa malu semakin mendalam. Dalam bentuk ini, ia tidak bisa lagi mendekatkan diri pada Tuhan seperti yang ia harapkan. Semua orang yang ada di sana, para jamaah yang tengah menjalankan ibadah, tidak tahu bahwa di antara mereka ada seekor babi yang dulu adalah manusia. Dan untuk pertama kalinya, Doni merasa benar-benar terasing. Tidak hanya dari dunia, tetapi dari dirinya sendiri. Doni kini terperangkap dalam tubuh seekor babi, berlari-lari panik di sekitar Masjidil Haram, melompati kaki-kaki jamaah yang tidak menyadari kehadirannya. Rasa malu yang menghimpit dadanya semakin menjadi-jadi. Setiap detik yang berlalu seperti menambah berat beban yang ia rasakan. Ia tahu, disinilah, di hadapan Ka'bah yang suci, dirinya dihukum karena dosa-dosa yang ia tutupi selama ini. Tidak ada tempat lain yang lebih sakral, lebih dekat dengan Tuhan. Namun kini ia merasa terkutuk, terasingkan dalam tubuh yang paling hina. Dengan nafas yang tersengal, ia merasakan kehampaan yang dalam. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya suara geraman yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Dalam kekosongan itu, Doni mulai merasakan kepedihan yang jauh lebih dalam. Setiap kali ia melangkah, ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Tubuhnya yang dulu tegap dan manusiawi kini hanya menjadi objek yang dianggap kotor dan hina.
Ia mengingat betul setiap transaksi yang ia lakukan di warung sate babinya. Setiap pelanggannya yang menikmati makanan haram tanpa peduli. Setiap gigitan daging yang ia siapkan kini seperti menggerogoti dirinya sendiri. Seperti semua dosa itu kembali padanya dalam bentuk hukuman yang tak terelakkan. Bahkan di tanah suci yang penuh berkah ini, ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia telah mencemari hidupnya dengan perbuatan tercela. Tapi di tengah-tengah kepanikan itu, Doni mulai merasakan sebuah bisikan yang lembut, seperti sebuah suara yang datang dari dalam dirinya, mengingatkannya akan sesuatu yang lebih besar dari ketakutan ini. Inilah takdirmu, Doni, tapi masih ada harapan. Kamu bisa berubah. Suara itu datang begitu jelas, seolah menggema dalam pikirannya. Rasa ketakutan mulai bergeser, memberi ruang untuk perenungan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir dari segala sesuatunya? Apakah ada jalan untuk menebus dosa-dosa masa lalunya? Ataukah ini adalah hukuman yang tidak bisa ia hindari? Saat ia berlari lebih jauh, menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya, tubuhnya berhenti di depan pintu Masjidil Haram. Ia melihat Ka'bah di kejauhan, masih berdiri megah di tengah kerumunan. Untuk pertama kalinya, dalam bentuk yang kini ia miliki, Doni merasakan sebuah kerinduan yang mendalam. Rindu untuk kembali ke jalan yang benar. Rindu untuk membersihkan dirinya. Ia tahu, perubahan ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Sebuah pelajaran yang akan mengubah segalanya. Namun, perasaan itu bercampur dengan kebingungannya. Apakah ia masih layak untuk meminta pengampunan? Apa yang harus ia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berubah? Kini, di tengah ketakutan dan kebingungannya, Doni berdiri di ambang pintu kesucian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Berharap ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Doni berdiri di ambang pintu Masjidil Haram. Tubuhnya yang kini berbentuk babi terasa semakin terpinggirkan dari dunia manusia. Ia mengangkat kepala, menatap Ka'bah yang masih berdiri kokoh, bagai sebuah simbol keagungan yang tak tergoyahkan. Setiap doa yang ia ucapkan selama ini, setiap langkah yang ia ambil dalam perjalanan haji ini, kini terasa begitu jauh. Ia merasa seperti bagian dari dunia yang terpisah, sebuah dunia yang tidak lagi memiliki ruang untuknya. Namun, di dalam kehampaan itu, ada satu hal yang masih terbangun dalam dirinya, keinginan untuk memperbaiki diri. Ia tahu bahwa meskipun dalam wujud ini, ia masih bisa berjuang. Meskipun jalan itu terasa lebih berat dan penuh rintangan, kebingungannya mulai melahirkan sebuah pemahaman baru. Mungkin, pikirnya, inilah cara Tuhan menunjukkan kepadanya akibat dari perbuatannya yang selama ini ia abaikan. Setiap gigitan sate babi yang ia buat, setiap senyuman pelanggan yang menikmatinya tanpa peduli akan dosa yang mereka lakukan, kini terasa seperti benang-benang dosa yang terjalin erat di tubuhnya. Doni mulai memahami bahwa perbuatannya tidak hanya mencemari dirinya sendiri, tetapi juga mereka yang menikmati hasil dari usahanya. Semua itu kini berbalik menjadi beban yang harus ia pikul. Dan Tuhan telah memberikan hukuman ini sebagai pengingat untuknya. Ia merasa seolah sedang disadarkan, meskipun dengan cara yang sangat keras dan tak terduga. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah pencerahan datang. Doni mulai merenung bahwa meskipun tubuhnya kini berubah, hatinya masih bisa bertransformasi. Ia ingat dengan jelas bagaimana orang-orang yang datang ke Makkah berdoa dengan tulus, berharap pengampunan dan kebersihan hati. Ia menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari apa yang tampak di luar. Ia tidak bisa terus-menerus mengutuk nasibnya, atau berlarut-larut dalam rasa bersalah. Ia harus menemukan cara untuk memperbaiki dirinya, untuk bertobat, dan untuk mulai memperbaiki kesalahan masa lalunya. Mungkin, dengan menjalani hidup ini dalam bentuk yang paling hina, ia bisa belajar untuk rendah hati, untuk benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di bawah, agar kelak ia bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan tekad yang bulat, Doni mulai bergerak menuju Ka'bah, walaupun dalam tubuh yang tidak lagi manusiawi. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus ia jalani. Ia tidak bisa lagi berpaling dari kenyataan bahwa ia harus menghadapi akibat dari pilihan-pilihannya yang lalu. Namun, dalam hati kecilnya, ia juga merasakan secercah harapan. Mungkin, hanya dengan melalui penderitaan inilah, ia bisa benar-benar merasakan makna dari pertobatan dan perubahan sejati.
Ia mulai mengumpulkan kekuatan dalam dirinya, menghadapinya dengan kepala tegak. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Doni melangkah semakin dekat ke Ka'bah, meskipun dalam wujud yang bukan lagi manusia. Di tengah keramaian jamaah yang terus berdoa dan berzikir, ia merasa seperti bayangan, tidak lebih dari sekadar hewan yang terbuang. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tubuhnya yang kotor dan penuh rasa malu membuatnya ingin melarikan diri. Namun di dalam dirinya, sebuah perasaan berbeda muncul. Rasa bersalah yang telah lama membelenggunya kini mulai meleleh, berganti dengan penerimaan yang aneh. Mungkin inilah bagian dari proses pembelajaran yang harus ia jalani. Ia harus menerima takdirnya untuk bisa melangkah maju. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi penyangkalan. Di hadapan Ka'bah, Doni merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun tubuhnya terperosok dalam bentuk yang paling hina, hatinya mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia menundukkan kepala, menunduk dalam-dalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa benar-benar kecil, benar-benar hina. Dan dalam kehinaan itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Mungkin selama ini, ia telah terlalu tinggi hati, merasa bahwa segala hal dalam hidupnya bisa dibeli dengan uang. Namun di sini, di hadapan Ka'bah, ia merasa seolah dipaksa untuk melihat dirinya dalam kebenaran yang penuh luka. Suara hatinya yang dulu terbungkam kini mulai terdengar jelas. Aku bersalah, Tuhan. Aku menyadari kesalahan-kesalahanku. Setiap kata yang ia ucapkan dalam hatinya terasa seperti doa yang penuh pengharapan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Ia tahu bahwa mungkin Tuhan tidak akan mengubah keadaan fisiknya begitu saja. Namun, yang lebih penting, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk bertobat dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam kesendirian itu, ia merasa sesuatu yang luar biasa. Sebuah pencerahan yang menunjukkan bahwa meskipun ia berada dalam wujud yang terendah, hatinya bisa menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ketika ia selesai melakukan tawaf, Doni merasa seolah-olah seluruh beban yang ia bawa selama ini telah terangkat. Meskipun tubuhnya masih tetap dalam bentuk yang sama. Dengan setiap putaran yang ia lakukan di sekitar Ka'bah, ia merasa semakin ringan. Seolah beban dosa yang ia bawa selama ini mulai berkurang. Meski fisiknya tidak berubah, hatinya telah mengalami transformasi yang mendalam. Dalam perjalanan ini, Doni belajar untuk menerima takdir, menerima hukum karma yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisiknya yang berubah, tetapi tentang jiwanya yang mulai menemukan kedamaian, meskipun dengan cara yang paling keras dan tidak terduga. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Doni berdiri di barisan jamaah, tubuhnya bergetar, hatinya gelisah. Semua jamaah mulai bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah, mengikuti ritual tawaf yang penuh makna. Doni menatap Ka'bah, berharap ada kekuatan yang mengalir dari tempat suci itu untuk membersihkan hatinya. Namun, meskipun langkahnya teratur, rasa tidak tenang terus menghinggapinya. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban yang lebih berat. Ia merasa bahwa masa lalunya yang kelam, pekerjaannya yang penuh kontroversi, telah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ia mulai berpikir, apakah ini semua akan cukup untuk menghapus dosanya? Begitu ia berada di titik tertentu, sebuah perasaan aneh menyelubungi tubuhnya. Doni merasa pusing, seolah bumi berputar di sekelilingnya. Hatinya berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya mulai merasa aneh, seolah ada sesuatu yang mengalir melalui urat-uratnya. Lebih cepat, lebih kuat. Ia berusaha untuk tetap berdiri tegak, namun tubuhnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara di dalam dirinya berteriak, mengingatkannya akan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Tak tahu kenapa, ia merasa seperti dihukum. Tanpa ia bisa kendalikan, tubuhnya mulai berubah. Perlahan-lahan, ia merasa tubuhnya menyusut. Wajahnya berubah menjadi lebih kasar, dan kaki-kakinya mulai bergeser dengan cara yang tidak manusiawi. Doni mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanya sebuah pekikan aneh. Ia merasa tubuhnya seakan menghilang dan digantikan oleh sesuatu yang asing. Tanpa bisa mengontrol, ia merasakan dirinya benar-benar berubah. Wajahnya kini menjadi wajah babi.
Tubuhnya diselimuti dengan bulu kasar, dan perasaan manusia yang dulu ia rasakan hilang begitu saja. Panik meresap dalam dirinya. Ia berlari, mencoba mencari bantuan. Tetapi semuanya tampak seperti bayangan yang samar. Semua orang yang beribadah di sekitarnya tampak tak memperhatikan dirinya. Ia berlari mengelilingi Ka'bah, merasakan tubuhnya yang baru. Tubuh yang lebih rendah dari segala yang ada di sekitarnya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil. Namun tubuhnya kini tidak bisa lagi berbicara seperti manusia. Ketakutan mendalam menyelimuti Doni dalam kekosongan yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa perubahan ini adalah akibat dari perbuatannya yang dulu. Setiap set babi yang ia jual, setiap daging yang ia bakar, kini semuanya terasa kembali padanya. Lebih keras, lebih nyata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya? Rasa malu semakin mendalam. Dalam bentuk ini, ia tidak bisa lagi mendekatkan diri pada Tuhan seperti yang ia harapkan. Semua orang yang ada di sana, para jamaah yang tengah menjalankan ibadah, tidak tahu bahwa di antara mereka ada seekor babi yang dulu adalah manusia. Dan untuk pertama kalinya, Doni merasa benar-benar terasing. Tidak hanya dari dunia, tetapi dari dirinya sendiri. Suatu pagi, setelah berhari-hari berada di sekitar Masjidil Haram, Doni merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia berputar mengelilingi Ka'bah, tubuhnya mulai merasakan kejanggalan yang aneh. Seakan dunia berhenti sejenak, dan setiap detik yang ia jalani semakin memperkuat perasaan bahwa ia tengah berada di persimpangan jalan. Ada keheningan dalam dirinya yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Ia menatap Ka'bah dengan penuh rasa hormat, seolah kali ini bukan hanya bentuk jasmani yang ia sujudkan, tetapi juga seluruh jiwanya. Ia menyadari bahwa meskipun fisiknya masih terperangkap dalam bentuk babi, hatinya kini mulai menemukan tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih dekat dengan Tuhan. Namun, perasaan itu berubah seiring dengan adanya keramaian di sekitar dirinya. Para jamaah yang sibuk dengan ibadah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Doni. Meskipun ia merasa lebih damai, ia tahu bahwa dunia luar masih melihatnya dengan pandangan penuh jijik. Ia mendengar bisikan beberapa orang yang melihatnya dengan rasa tak percaya, seolah menganggap dirinya adalah makhluk yang seharusnya tidak ada di tempat suci itu. Rasa malu dan keterasingan itu kembali menghantui dirinya, tetapi kali ini ia tidak merasakan penolakan. Justru, ia merasa ada kekuatan dalam dirinya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak lagi peduli bagaimana orang lain melihatnya, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang akan menilai hatinya, bukan penampilan luar yang semu. Saat tengah merenung di sudut masjid, Doni tiba-tiba merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa ia duga. Sebelumnya sebuah bisikan lembut yang datang dari dalam hatinya. Kamu sudah cukup, Doni, sekaranglah waktunya untuk berubah. Suara itu bukan suara dari luar, melainkan suara batinnya sendiri yang kini terasa begitu jelas. Dalam keheningan itu, Doni merasa seolah tubuhnya bergetar dengan energi baru. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan semua perasaan terpendam dan menerima kenyataan dengan sepenuh hati. Ia tidak perlu lagi merasa terasing, tidak perlu lagi menuntut agar tubuhnya kembali seperti dulu. Perubahan sejati telah terjadi dalam dirinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Dengan penuh keyakinan, Doni mulai melangkah ke arah Ka'bah. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih mantap, lebih berarti. Ia tidak lagi terbebani oleh perasaan takut atau rasa bersalah. Di hadapan Tuhan, ia merasa seperti kembali menjadi manusia. Meskipun fisiknya masih dalam bentuk babi, ia percaya bahwa meskipun dunia luar tidak dapat melihat perubahannya, Tuhan pasti bisa melihat hati yang tulus. Dengan tekad yang bulat, ia berdoa, memohon pengampunan, dan memohon agar diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki dirinya. Mungkin, meskipun fisiknya tetap sama, jiwanya telah dibersihkan. Dalam perjalanan yang panjang ini, Doni akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari selama ini, dan ia yakin bahwa Doni kini merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Meski tubuhnya tetap dalam wujud yang paling hina, hari demi hari, ia menghabiskan waktunya berkeliling di sekitar Ka'bah, berdoa, dan merenung tentang hidupnya yang telah berubah. Dalam kesendirian itu, ia menemukan sebuah pelajaran yang lebih dalam tentang arti kehidupan. Setiap langkah yang ia ambil kini
terasa penuh makna. Ia mulai berbicara dengan diri sendiri, merenung tentang setiap keputusan yang pernah ia buat, tentang bisnis haram yang dulu ia jalani, dan betapa besar pengaruh tindakan itu terhadap hidupnya. Tetapi, yang lebih penting, ia kini memahami bahwa meskipun ia pernah melakukan dosa besar, ia masih diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya. Namun, kenyataan di sekelilingnya tak mudah untuk dihindari. Ia masih melihat pandangan jijik dan takut dari sebagian orang yang lewat, yang tidak mengerti mengapa seekor babi bisa berada di tempat suci itu. Mereka mengabaikannya, bahkan ada yang menatapnya dengan penuh kebencian. Meski hati Doni mulai pulih, perasaan terasingkan itu tetap ada. Ia merasa semakin jauh dari manusia, semakin terisolasi di dunia yang tidak memahaminya. Meskipun begitu, kini Doni mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia tak lagi mencari pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Yang terpenting baginya kini adalah menerima dirinya sendiri, dalam bentuk apapun itu, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Pada suatu sore, saat Doni sedang duduk di sudut masjid, seorang jamaah tua mendekatinya. Pria itu, yang tampaknya sudah lama beribadah di Mekah, duduk di sebelah Doni dan menatapnya dengan lembut. "Kamu tahu, bukan tubuh yang menentukan kedekatanmu dengan Tuhan, tetapi hatimu," kata pria itu dengan suara pelan. "Tuhan melihat hati, bukan penampilan." Kata-kata itu menyentuh hati Doni dengan begitu dalam. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu terfokus pada bentuk fisiknya, pada apa yang dilihat orang lain. Tetapi kenyataannya, ia telah lama berada dalam perjalanan spiritual yang jauh lebih penting daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan pemahaman baru itu, Doni mulai merasa lebih kuat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang yang terkutuk atau sebagai seseorang yang terbuang. Ia kini melihat dirinya sebagai bagian dari proses hidup yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan perubahan. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak bisa mengubah tubuhnya kembali menjadi manusia, tetapi ia telah menemukan kedamaian yang sejati dalam jiwanya. Dengan penuh keyakinan, Doni melangkah menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf terakhir. Kali ini, dengan hati yang benar-benar bersih. Mungkin dunia luar tidak akan pernah mengerti apa yang telah terjadi padanya, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah. Ia telah menemukan pengampunan yang sejati, dan dengan itu, ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun bagi Doni, setiap momen yang ia jalani terasa lebih berarti daripada sebelumnya. Ia merasa bahwa meskipun dirinya terperangkap dalam tubuh yang hina, hatinya telah mencapai kedamaian yang ia cari selama ini. Namun, sebuah perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Suatu pagi, ketika ia kembali melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, sebuah perubahan kecil yang tak bisa ia jelaskan terjadi. Seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban yang ia bawa selama ini mulai terangkat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasakan bahwa mungkin perubahan yang ia harapkan akan datang, meskipun dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Saat ia berputar, tak sengaja matanya bertemu dengan seorang jamaah muda yang sedang berjalan di dekatnya. Wanita itu menatapnya dengan penuh kasih sayang, seolah mengenali dirinya, meskipun tubuhnya kini berbentuk babi. Wanita itu berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan tanpa sepatah kata pun, ia melangkah mendekat. Doni merasa ada sesuatu yang sangat familiar dalam tatapan itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan kuat bahwa ini adalah sebuah tanda, tanpa bisa dijelaskan. Perasaan yang selama ini tertahan dalam dirinya tiba-tiba meledak. Mungkin, setelah semua yang ia alami, Tuhan benar-benar mengujinya dengan cara yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, Doni merasakan tubuhnya mulai bergetar hebat. Suatu kekuatan besar yang berasal dari dalam dirinya mengalir begitu cepat. Ia merasa seolah-olah ia bisa merasakan setiap sel tubuhnya, setiap serat dari keberadaannya yang sudah lama hilang. Di tengah kerumunan jamaah yang tak menyadari apa yang terjadi, tubuh Doni mulai berubah. Perlahan, tubuh yang tadinya babi itu kembali ke bentuk manusianya, tanpa ada suara atau pertanda yang menggema. Ketika ia menyadari apa yang terjadi, ia merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menyentuh wajahnya, memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa ia kembali menjadi manusia-manusia yang sama, dengan wajah yang mungkin tak lagi sama,
tetapi dengan hati yang jauh lebih bersih. Dengan penuh rasa haru, Doni melangkah mendekati Ka'bah sekali lagi. Kali ini, ia merasa lebih dekat daripada sebelumnya, lebih siap untuk menerima segala yang akan datang. Meskipun tubuhnya kembali seperti semula, ia tahu bahwa perubahannya bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Doni menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mengubah bentuk tubuhnya, tetapi tentang bagaimana ia bisa benar-benar berubah dari dalam. Dengan air mata yang menetes, ia menatap Ka'bah, berdoa penuh syukur, dan memohon agar perubahannya kali ini tidak hanya bertahan selama ia berada di tanah suci, tetapi akan tetap hidup dalam setiap langkahnya ke depan. Kini, ia siap untuk kembali ke dunia dengan hati yang baru, membawa pelajaran hidup yang tak ternilai dan kesempatan untuk memulai segalanya dari awal.